Di sini ada artikel yang sangat baik sekali untuk para nasabah-nasabah pinjol. Oke, judulnya Langkah Aman Menghapus Data Pribadi di Aplikasi Pinjol. Wih, jadi kita sekarang bisa menghapus data pribadi kita di aplikasi pinjol, gitu ya. Nah, buat yang galbay-galbay, simak video ini. Barangkali Anda bisa menghapus data pribadi Anda di aplikasi pinjol itu. Oke, nah coba kita scroll ke bawah nih ya. Kita sudah tidak sabar. Apa sih cara-caranya gitu kan? Nah, di sini langkah aman menghapus data pribadi di aplikasi pinjol gitu. Ini wah ya tulisannya gitu kan. Nah, di sini ya, cara menghapus data pribadi di aplikasi pinjol. Yang pertama adalah lunasi atau selesaikan semua pinjaman. Dari mana duitnya? Dari mana? Dari mana duitnya, Bang? Mohon maaf ya, Bang ya, yang bikin artikel ini ya. Anak TK juga udah tahu kalau untuk menghapus sesuatu ya, apalagi hutang ya kan, itu Anda harus melunasi terlebih dahulu. Tidak ada sangkut paut dulu baru bisa dihapus. Gitu ya. Peperangan kita itu adalah peperangan ekonomi yang tidak stabil, lalu iklan-iklan pinjol yang menipu, bunga rendah tenor panjang padahal aslinya tidak seperti itu, penagihan-penagihan yang sangat kasar sekali, dan lain-lain ya. Kalau peperangannya hanya minjem ke pinjol, lalu disuruh lunasi atau selesaikan semua pinjaman itu selesai, ya tidak akan ada korban bunuh diri atau tidak akan ada masalah bunuh diri di pinjol itu ya. Karena sangat mudah sekali. Anda tahu nggak? Nih, saya ada video yang sama konsepnya dengan nomor 1 ini. Ya, dengarkan. If you're homeless, just buy a house. Nah, kata cewek ini ya, kalau kamu homeless, tunawisma, nggak punya rumah gitu ya, ya tinggal beli rumah aja sih, apa susahnya gitu kan. Nah, dari mana duitnya? Sedangkan ekonomi tidak stabil, pekerjaan mungkin sulit dicari gitu kan, barang-barang mahal sekarang, kebutuhan-kebutuhan mahal sekarang gitu ya. Ditambah lagi aplikasinya ini nipu terus gitu ya, nipu, iklannya nipu dan lain-lain gitu kan. Jadi yang namanya menghapus data pribadi di aplikasi pinjol ketika Anda sudah melunasi itu bukanlah sebuah solusi yang harus hadir pada masyarakat Indonesia. Solusi yang harus hadir, yang wajib hadir pada masyarakat Indonesia tentang pinjol itu adalah OJK menghapus semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke? Itu. Nah, buat para viewers atau penonton Raja Galbay di sini ya, itu Anda harus memilah-milih membaca artikel tentang pinjol. Gitu, oke? Karena ada beberapa artikel yang memang tidak relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia di era pinjol ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua apa ini? Periksa kebijakan privasi. Ya, setiap aplikasi pinjol memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana mereka mengelola dan menyimpan data pengguna. Bacalah dengan teliti dan lain-lain bla 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 gitu ya. Nah, data kita kalau di aplikasi pinjol yang legal itu, mereka pinjol legal hanya memiliki data KTP kita, lalu kondar-kondar kita, foto mangap-mangap tengok kanan tengok kiri kita, sudah itu saja ya. Nah, kalau perizinan privasi yang lebih banyak lagi itu di pinjol yang ilegal ya. Itu bisa ngakses kontak Anda, ngakses histori telepon Anda, ngakses galeri Anda, file manager Anda, semuanya. Ya, kalau pinjol legal tidak bisa. Walaupun memang yang namanya sebar data anonim, ya Anda tahu sebar data anonim. Jadi data Anda disebar tanpa tahu pinjolnya dari mana. Itu kemungkinan akan terjadi jika Anda tetap meladeni DC, Anda membuat marah DC. Ya, resiko Anda meladeni DC tapi tidak membayar adalah DC merasa Anda mempermainkan dia, ya, sehingga dia ini akan sebar data anonim di Facebook Anda, ya, seperti itu. Jadi solusinya adalah tidak perlu meladeni DC. Oke, nah selanjutnya hapus akun dan copot aplikasi. Gini ya, ini percuma ya, karena data kita itu sudah diserap oleh pinjol ilegal ketika kita itu mengajukan pinjaman. Makanya perbedaan pinjol legal dan pinjol ilegal adalah ketika Anda datanya di ACC oleh pinjol ilegal, itu HP Anda akan terasa sangat panas sekali. Kenapa? Karena lagi transfer galeri-galeri Anda ke data internal pinjol ilegal tersebut. Ya, jadi solusinya adalah terima semua resikonya. Mau disebar data, mau tidak disebar data, galbaikan semua pinjol-pinjol Anda itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya hubungi layanan pelanggan.
Ya, ini seperti yang kita tahu, OJK ketika kita melaporkan itu tidak akan segera ditanggapi atau tidak akan segera ditindak pada saat itu. Ya, jadi solusinya apa? Stay galbay. Oke, selanjutnya nomor 5, laporkan ke otoritas jasa keuangan. Saya mau jujur kepada Anda, sebenarnya ya, saya mau jujur kepada Anda. Ketika saya galbay, saya itu tidak pernah lapor ke OJK sebenarnya. Kenapa? Ya karena saya sudah menyadari bahwa yang paling berefek atau ngefek ke pinjol tersebut adalah dengan aksi gagal bayar, ya, bukan aksi lapor OJK. Ya, OJK itu isinya adalah orang-orang pintar, cerdas, para pejabat-pejabat yang kuliahnya itu di luar negeri. Iya kan? Jelas seperti itu. Isinya adalah putra-putri terbaik Indonesia. Oke, menurut Anda para pejabat-pejabat itu ketika ada laporan mereka tidak tahu? Mereka tahu ada laporan dari nasabah-nasabah dari masyarakat Indonesia, sangat tahu sekali. Ya, tapi apa? Mereka tampung dulu, ya kan? Bener enggak? Diinvestigasi dulu dan lain-lain, memakan waktu. Ya, jadi saya lebih memilih gagal bayar daripada melaporkan pinjol-pinjol ke OJK tersebut. Ya, karena efeknya atau damage-nya lebih besar gagal bayar tersebut dibandingkan lapor-lapor ke OJK. Oke? Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika berhadapan dengan masalah pinjol, yang paling penting adalah mental Anda dulu. Ya, kalau mental Anda sudah kuat, Anda tidak perlu baca artikel-artikel seperti ini. Ya, lunasi, cara hapus data dan lain-lain. Saya tidak pernah, Raja Galbay tidak pernah ada niatan menghapus data, mengakal-akali data dari pinjol, tidak pernah. Sekali galbay, stay galbay. Itu adalah logika yang paling benar. Oke? Ada kami udah mulai telepon WA lagi, emot-emot nangis. Bismillah harus tetap kuat dan semangat galbay. Nah, ini adalah kesalahan klise lagi yang masih sering Anda atau nasabah-nasabah ini lakukan. Apa itu Bang kesalahannya? Kesalahannya adalah masih menyimpan nomor yang dipakai untuk minjol lalu galbay, tidak mau ganti nomor, ketika ditagih itu mengeluh. Ya, mengeluh ditagih. Itu salah, ya. Tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena akan terus-terusan menjerat Anda di lingkaran setan pinjol tersebut. Oke, Anda sudah galbay. Ya, kok masih meladeni DC? Buat apa gitu loh? Ya, sekarang saya tanya kepada Anda sudah galbay 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kok masih meladeni DC? Buat apa? Mau bayar? Wow, unsubscribe channel saya. Ya, keluar dari grup Facebook Raja Galbay. Karena Anda mau bayar. Anda nggak tahu berita ini. Ngeri 25 orang bunuh diri akibat terlilit utang di pinjol. Ini dari Liputan 6. Ya. Akhir hidup pemuda Kediri gantung diri. Dari detik.com. Viral, teror pinjol ini diduga bikin nasabah bunuh diri. Jadi saya tanya, saya heran ya kepada Anda. Anda sudah galbay, sudah mantep galbay, ya. Masih merespon DC, masih lihat tagihan dari DC. Buat apa? Itu kalau di logika saya tidak masuk. Nggak bisa saya mencerna, ya digesting bahasanya itu. Mencerna hal tersebut itu nggak bisa saya. Oke, jadi solusinya adalah Anda ini buang nomornya. Ya, buang nomor Anda ketika Anda itu minjol, yang dipakai untuk dipinjol, lalu galbay, itu buang nomornya. Ya, tapi kalau Anda tidak mau ngebuang nomor tersebut, ya, mau Anda ditagih, ya, mau Anda ditelepon setiap hari sampai 1000 kali. Ya kan seperti ini nih ada nih kalau nggak salah. Nah ya, 1000 panggilan diblokir. Itu nggak boleh ngeluh. Ya, tidak boleh komplain, tidak boleh ngeluh. Karena solusi gagal bayar di pinjol itu adalah mengganti nomor. Tapi ya sekali lagi kalau Anda nggak mau ganti nomor, jangan mengeluh ketika digalbay. Ya, tidak perlu, waduh gimana nih ya, udah galbay 1 tahun tapi masih ditagih saja. Ya yang salah Anda dong. Ya, Anda sudah galbay, Anda masih ngelihat tagihan dari DC pinjol tersebut. Buat apa saya tanya? Anda sudah galbay, buat apa masih ngeliatin tagihannya saja? Ya, Anda sudah hapus aplikasinya juga. Ya kan? Sama seperti ini, ya. Anda ini sudah galbay. Ini galbay berapa nih? Ini sudah galbay 2 sampai 3 bulan. Ngapain masih dibales? Mau bayar? Gitu kan, atau mau gimana? Nah, seperti itu. Ya, semoga
Di video kali ini Anda belajar bahwa hal-hal sepele seperti mengganti nomor itu sangat penting ya. Hal-hal sepele seperti tidak merespon DC itu sangat penting untuk kesehatan mental Anda ketika Anda itu gagal bayar di pinjol. Jadi terkadang memang kita ini harus introspeksi diri. Gitu ya. Kita ini menghadapi iblis. Ibaratnya gitu. Kita menghadapi iblis tapi kita ini tidak memperkaya diri, tidak membekali diri dengan ilmu-ilmu agama misalkan. Ibaratnya gitu kan ya. Terus mengeluh, aduh gimana nih iblisnya terlalu kuat. Tapi kita nggak pernah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Ya, iblis akan menang, pinjol akan menang. Ya, mau ibaratnya ya ada seseorang pemimpin yang bilang, kalahkan iblis, jangan peduli iblis, jangan pernah tertipu muslihat iblis, gitu kan. Mau pemimpin itu bilang seperti itu setiap hari, ya tapi kalau kitanya tidak benar-benar action membekali diri dengan ilmu-ilmu yang seharusnya bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya tersebut, ya percuma. Ya, iblisnya akan tetap menang. Jadi di sini saya ingin Anda tidak lagi memelihara hal-hal klise tersebut. Ya, hal-hal yang sudah busuk itu, ya jangan dipelihara. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.